Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, profesional, unggul, dan berbudaya. Salam PGSD, cerdas, tanggap, santun, berwibawa, berbasis multiliterasi. Halo semuanya, di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Angga Setiawan MPD yang mengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wahyu Lukman Saputra. Saya dari STKIP PGRI Trenggalek. Tepatnya dari prodi PGSD kelas 1A. Absen 37 dengan NPM 2486206092. Bagi yang ingin tahu alamat rumah saya beralamat di RT 27 RW 14, Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Saya lahir pada tanggal 11 April 2004. Nah, di sini saya akan membahas yang namanya banjir. Kalian semua pasti sudah tahu banjir itu apa. Nah, sekarang ini kan musim penghujan. Di musim ini banyak sekali bencana alam yang timbul seperti tanah longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bencana alam yang timbul akibat curah hujan yang cukup tinggi, yaitu banjir. Lebih tepatnya, 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung terendam banjir. Kalian mestinya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya banjir. Nah, banjir ini terjadi di daerah Bandung, Jawa Barat. Hujan yang mengguyur wilayah Bandung tersebut pada malam hari sampai pagi hari menjelang menyebabkan sejumlah daerah mengalami banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terendam banjir. Nah, langsung saja kita masuk beritanya. Saya akan menerangkan sedikit berita yang saya pahami. Hujan yang mengguyur wilayah Bandung pada malam hingga pagi menjelang menyebabkan sejumlah daerah mengalami banjir. Di Kabupaten Bandung, setidaknya ada 4 kecamatan yang terendam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana atau biasa disebut dengan BPBD Kabupaten Bandung, yaitu UK Suska Puji Utama, mengatakan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi serta luapan air dari sungai, banyaknya sampah yang terdapat di selokan dan di sungai menjadi faktor utama terjadinya banjir tersebut. Nah, pihak BPBD sendiri masih mendata beberapa daerah yang mungkin masih mengalami banjir. Namun laporan sementara beberapa ruas jalan di beberapa kecamatan yang masih terendam. Ya, betul, sudah di beberapa titik mulai tergenang, tapi laporan ke saya beberapa ruas jalan masih bisa dilewati, ujar UK Suska Utama saat dikonfirmasi pada tanggal 11 September 2024. Nah, pihaknya sendiri menjelaskan saat ini BPBD telah mendata beberapa lokasi yang mengalami banjir. Pasalnya, di kondisi tersebut, hujan telah terjadi sejak malam dan hingga pagi, dan debit air yang kemungkinan masih bisa bertambah. Nah, di sini sendiri pihak BPBD juga bingung akan menanggulanginya secara bagaimana. Dia mengatakan banjir memutus beberapa arus lalu lintas. Dia menghimbau kepada masyarakat yang ada
di sekitar sungai dan di dekat pegunungan untuk berhati-hati. Pasalnya, daerah rawan terjadi banjir dan longsor saat musim penghujan seperti ini. Nah, di tempat saya juga pegunungan ya teman-teman. Jadi saya juga was-was akan terjadinya longsor. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kronologi banjir tersebut yang terjadi di Kabupaten Bandung tepatnya. Nah, kurang lebihnya kronologinya seperti ini. Pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dilanda banjir setelah hujan yang deras mengguyur wilayah tersebut sejak malam hingga pagi hari menjelang. Setidaknya ada 4 kecamatan di Kabupaten Bandung yang terdampak banjir tersebut. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah atau bisa disebut BPBD Kabupaten Bandung, UK Suskapuji Utama, menjelaskan bahwa banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Adanya juga luapan air sungai, serta banyaknya sampah yang menyumbat selokan dan sungai mengakibatkan banjir tersebut terjadi. Sampah-sampah ini memperparah kondisi karena menghambat aliran air dan menyebabkan genangan yang lebih luas dan lebih merata di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya saat berita ini dikonfirmasi pada tanggal 11 September 2024 tepatnya, BPBD masih dalam proses pendataan wilayah mana saja yang tempatnya terendam banjir. Namun, laporan sementara menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan di kecamatan telah tergenang air dan tidak bisa untuk dilewati pengendara roda 2 maupun roda 4. Meskipun demikian, UK Suskapuji Utama menyatakan bahwa beberapa ruas jalan masih bisa dilewati oleh kendaraan. Nah, hal tersebut juga berdampak bagi ekonomi dan juga aktivitas sehari-hari kepada warga di sekitarnya. Hujan yang terus-menerus sejak malam hari meningkatkan kekhawatiran bahwa debit air akan terus bertambah dan memperluas area yang terdampak banjir. Nah, oleh karena itu, BPBD menghimbau masyarakat yang tinggal di sekitaran hilir sungai dan area di dekat pegunungan untuk berhati-hati. Himbauan tersebut diberikan karena daerah-daerah tersebut sangat sering dan juga sangat rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor, terutama saat musim penghujan seperti ini. Banjir ini juga berpotensi untuk memutuskan beberapa arus lalu lintas, sehingga masyarakat dihimbau untuk mencari informasi terkini sebelum berpergian jauh. Karena ya ditakutkan jalan yang akan dilalui itu masih banjir dan tidak bisa dilewati. Nah, singkatnya seperti ini. Hujan deras yang terjadi pada tanggal 11 September 2024 menyebabkan banjir di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penyebab utama banjir adalah curah hujan yang tinggi, luapan sungai, dan masalah sampah yang ada di sungai-sungai dan selokan-selokan. BPBD sedang berupaya mendata dampak banjir dan menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor. Nah, itu dia kronologi singkatnya. Lalu kita sekarang masuk ke penyebab banjir. Banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menenggelamkan 4 kecamatan lebih tepatnya itu dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah curah hujan yang tinggi, yaitu
Intensitas hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup lama menyebabkan air meluap dan sulit diserap oleh tanah. Yang kedua, luapan air sungai, yaitu sungai yang tidak mampu menampung debit air yang meningkat akibat hujan sehingga meluap ke daratan. Yang ketiga, sampah di selokan dan di sungai. Nah, ini sering banget terjadi, yaitu sampah yang menghambat aliran air di selokan dan di sungai sehingga memperparah genangan dan mempercepat luapan air karena sungai tersebut sudah tertutup dan dipenuhi oleh sampah-sampah yang banyak sekali. Baik, lalu kita menuju upaya penanggulangan banjir tersebut. Upaya penanggulangan banjir dapat dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan dan penanganan saat banjir terjadi. Yang pertama, pencegahan banjir, yaitu pengelolaan tata ruang. Yang pertama adalah penataan daerah resapan air, yaitu memperbanyak ruang terbuka seperti taman, hutan kota, dan banyak lainnya untuk memaksimalkan penyerapan air ke dalam tanah. Lalu yang kedua adalah pengendalian pembangunan di daerah rawan banjir, yaitu membatasi pembangunan di daerah bantaran sungai dan daratan banjir. Itu. Lalu yang ketiga, perencanaan drainase yang baik, membangun dan memelihara sistem drainase yang memadai, termasuk saluran air seperti gorong-gorong dan kolam retensi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pengendalian aliran sungai. Yang pertama yaitu normalisasi sungai, melebarkan, memperdalam, dan juga meluruskan alur sungai untuk meningkatkan kapasitas tampungannya. Lalu yang kedua adalah pembangunan tanggul. Membangun tanggul di sepanjang sungai untuk mencegah luapan air dari sungai menuju ke daratan. Lalu yang ketiga adalah konservasi daerah hulu sungai, yaitu menjaga kelestarian hutan dan vegetasi di daerah hulu sungai untuk mengurangi erosi dan sedimentasi. Nah, selanjutnya pengelolaan sampah. Nah, ini yang sangat marak terjadi ya. Sampah dan sampah. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan banjir. Lalu yang kedua adalah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, yaitu menyediakan tempat sampah yang memadai, layanan pengumpulan sampah yang teratur, dan fasilitas daur ulang sampah. Lalu yang ketiga, penegakan hukum, yaitu menindak tegas pelaku pembuang sampah sembarangan. Karena seperti yang kita tahu, oknum-oknum itu banyak sekali membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu penegakan hukum itu harus ditegakkan. Nah, selanjutnya kapasitas masyarakat dan pemerintah, yaitu yang pertama pelatihan dan simulasi, yaitu melatih masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan saat banjir, termasuk evakuasi dan pertolongan pertama. Lalu yang kedua yaitu peringatan dini, yaitu membangun sistem peringatan dini banjir yang efektif dan mudah diakses untuk masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi antar instansi, yaitu meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait dalam penanggulangan banjir tersebut. Lalu kita menuju ke penanganan saat banjir terjadi. Nah, kan biasanya banjir itu
datangnya secara tiba-tiba ya, tidak ada yang tahu. Langkah-langkah kita dalam penanganan saat banjir terjadi adalah, yang pertama adalah evakuasi, yaitu prioritaskan kelompok yang rentan, seperti evakuasi lansia, anak-anak kecil, ibu hamil, dan penyandang disabilitas terlebih dahulu. Kemudian ikuti arahan dari petugas, yaitu patuhi instruksi dari petugas evakuasi dan gunakan jalur evakuasi yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu bawa barang-barang yang penting-penting saja, seperti bawa dokumen penting, obat-obatan, pakaian, dan makanan yang secukupnya. Selanjutnya penyediaan tempat pengungsian, yaitu lokasi yang aman dan layak, yaitu sediakan tempat pengungsian yang aman dari banjir, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, air bersih, dan juga makanan yang cukup. Lalu ada pelayanan kesehatan, yaitu sediakan juga pelayanan kesehatan di tempat pengungsian, karena banjir itu juga membawa penyakit ya, jadi butuh pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya bantuan logistik. Bantuan logistik di sini seperti makanan dan minuman, yaitu didistribusikan makanan dan minuman yang cukup kepada pengungsi. Lalu yang kedua, pakaian dan selimut. Sediakan juga pakaian dan selimut yang hangat. Lalu yang ketiga, obat-obatan dan perlengkapan medis, yaitu sediakan obat-obatan dan perlengkapan medis yang dibutuhkan. Ya, karena seperti tadi, banjir itu membawa penyakit, jadi kita harus sediakan obat-obatan dan perlengkapan medis ya. Selanjutnya pemulihan pasca banjir, yaitu yang pertama adalah pembersihan lingkungan. Bersihkan lingkungan dari lumut dan sampah setelah banjir surut, karena banjir itu pasti ada yang membawa sampah. Tidak mungkin banjir itu bersih air saja. Yang kedua adalah perbaikan infrastruktur, yaitu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rehabilitasi ekonomi, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka, karena banjir itu juga banyak merusak kegiatan ekonomi masyarakat ya, juga merugikan mereka. Saya di sini juga kasihan. Lalu ada pun tindakan yang dapat dilakukan masyarakat saat ini. Yang pertama adalah waspada terhadap hujan dan kenaikan air sungai, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan area dekat pegunungan harus meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap hujan dan kenaikan air sungai. Lalu yang kedua, pantau informasi dari BPBD, yaitu masyarakat dapat memantau informasi terkini dari BPBD mengenai kondisi banjir, apakah akan terjadi banjir atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah siapkan rencana evakuasi, yaitu masyarakat perlu mempersiapkan rencana evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi banjir yang melanda. Karena seperti yang tadi saya sudah katakan, banjir itu datangnya tiba-tiba ya. Nah, dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang komparatif tersebut, dampak banjir dapat diminimalkan. Pentingnya juga untuk diingat bahwa penanggulangan banjir membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat itu sendiri, maupun sektor-sektor swasta. Karena banjir itu banyak merugikan masyarakat yang terdampaknya. Sekarang kita masuk ke dampak yang ditimbulkan akibat banjir tersebut. Dampak yang ditimbulkan secara umum yaitu infrastruktur dan aksesibilitas, yaitu ruas jalan yang terendam dan putusnya akses. Banjir menyebabkan banyak ruas jalan yang terendam, bahkan beberapa di antaranya putus total. Hal ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian masyarakat yang terdampak tersebut.
Yang kedua adalah kerusakan fasilitas umum, yaitu fasilitas umum seperti jembatan, jalan, sekolah, juga bisa tempat ibadah, dapat rusak akibat banjir tersebut. Lalu ada pun dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat banjir. Yang pertama adalah pengungsian. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti masjid, sekolah, dan kantor desa. Hal itu merugikan banyak personal yang lain. Kemudian yang kedua adalah kerugian material. Banjir menyebabkan kerugian material yang cukup besar, seperti kerusakan rumah, kendaraan, perabotan, dan usaha-usaha lainnya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan aktivitas ekonomi, yaitu aktivitas ekonomi masyarakat terganggu karena banjir, seperti pasar yang ditutup, toko yang tidak bisa beroperasi karena banjir tersebut, dan transportasi yang terhambat karena jalannya dipenuhi oleh air. Adapun juga dampak bagi kesehatan. Banjir dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan juga penyakit pernapasan. Biasanya kalau banjir itu sampai sedada, kita itu untuk bernapas itu agak sesak ya. Selanjutnya ada juga dampak lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan, yaitu banjir dapat membawa sampah dan limbah ke lingkungan serta mencemari air dan tanah di area yang didambakinya. Kemudian yang kedua adalah kerusakan ekosistem, yaitu dapat merusak ekosistem sungai dan daerah di sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu pelajaran yang dapat diambil dari banjir tersebut. Dari informasi yang saya paparkan barusan mengenai banjir di Kabupaten Bendungan ya khususnya, kita dapat menarik beberapa pelajaran yang penting diantaranya, yaitu kerawanan banjir di Kabupaten Bandung. Yang pertama itu geografis dan hidrologi, yaitu Kabupaten Bandung memiliki topografi yang beragam dan daerah dataran rendah serta daerah pegunungan. Nah, kondisi ini membuat rentan terhadap banjir, terutama saat curah hujan yang cukup tinggi seperti halnya berita yang telah saya bawakan tadi. Kemudian yang kedua adalah faktor manusia. Nah, selain faktor alam, bencana alam seperti banjir itu juga tidak lepas dari faktor manusianya juga. Faktor manusia juga berperan penting dalam terjadinya banjir, seperti tumpukan sampah di selokan dan di sungai memperparah genangan dan menghambat aliran air. Nah, tata ruang yang kurang baik dan pembangunan di daerah resapan di daerah resapan air juga meningkatkan risiko banjir, karena sudah minimnya daerah resapan air dan air itu ya menyebar ke beberapa daerah seperti halnya yang tadi 4 kecamatan di satu kabupaten itu terendam semua. Selanjutnya pentingnya mitigasi dan kesiagapan bencana, yaitu yang pertama adalah peringatan dini. Seperti sistem peringatan dini yang efektif sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat sehingga mereka dapat melakukan evakuasi tepat waktu. Nah, informasi mengenai potensi banjir, ketinggian air, dan jalur evakuasi yang harus disebarluaskan kepada masyarakat. Lalu ada juga tata ruang dan infrastruktur, yaitu penataan ruang yang baik dalam pembangunan infrastruktur yang memadai dapat mengurangi risiko terjadinya banjir. Nah, normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan perbaikan drainase sangat penting untuk mengendalikan aliran air yang ada saat musim penghujan seperti ini. Lalu ada juga pengolahan sampah, yaitu pengelolaan sampah yang efektif sangat penting
untuk mencegah penyumbatan aliran air dan sungai. Nah, edukasi masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya juga sangat krusial ya. Lalu ada juga kesiagapan masyarakat, yaitu masyarakat perlu meningkatkan kesiagapannya menghadapi banjir dengan mengetahui jalur evakuasi, juga menyiapkan tas siaga bencana yang berisinya biasanya dokumen, obat-obatan, makanan, air bersih, dan lain-lain sebagainya. Dan mengikuti informasi dari pihak berwenang. Latihan evakuasi secara berkala juga penting untuk meningkatkan kesiagapan masyarakat. Nah, selanjutnya peran pemerintah dan masyarakat. Yang pertama adalah peran pemerintah. Peran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi dan penanggulangan bencana banjir seperti yang terjadi barusan di Kabupaten Bandung tersebut. Hal ini meliputi yang pertama yaitu penyediaan sistem peringatan dini yang andal, lalu juga pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, lalu juga bisa penegakan hukum terkait tata ruang dan lingkungan, juga koordinasi antar instansi dan dengan masyarakat dalam penanggulangan bencana tersebut. Nah, selanjutnya juga ada pemberian bantuan dan pemulihan pasca bencana, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak, yaitu peran masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengurangi resiko banjir. Hal ini meliputi yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Karena banyak terjadi membuang sampah itu di selokan dan di sungai karena mereka tidak memikirkan sebab akibatnya yang akan terjadi di kemudian hari. Lalu yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesiagapan diri dan keluarga dalam menghadapi banjir yang sewaktu-waktu bisa datang secara tiba-tiba. Lalu melaporkan potensi bencana kepada pihak yang berwenang. Lalu dampak banjir dan pemulihan diantaranya adalah dampak multidimensi, yaitu banjir dapat menimbulkan dampak multidimensi, meliputi kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, gangguan kesehatan, dan dampak psikologis lainnya. Lalu ada juga pemulihan pasca bencana. Pemulihan pasca bencana membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terkait. Pemulihan meliputi perbaikan infrastruktur, bantuan ekonomi, dan pemulihan psikologis bagi korban bencana tersebut. Nah, jadi dari materi yang saya paparkan barusan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa banjir di Kabupaten Bandung merupakan masalah yang kompleks yang membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Mitigasi dan kesiapan bencana serta peran aktif pemerintah dan masyarakat tentunya sangat penting untuk mengurangi resiko dan dampak banjir tersebut. Nah, kejadian banjir di bulan September dan November 2024 juga menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di masa yang akan datang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak sekali terima kasih dan selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.